Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis dan kewirausahaan IKM Listrik, Mesin Elektronika dan Alat Anggur di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka kegiatan pembukaan dan pengembangan wirausaha baru bagi industri kecil dan menengah. Selanjutnya, perkenalkan kami selaku panitia kegiatan melaporkan hal-hal yang terkait kegiatan yang dimulai pada hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, bimbingan teknis dilaksanakan selama 4 hari, dimulai pada hari ini tanggal 20 sampai tanggal 23 September tahun 2023. Pembukaan kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Panorama Lembang, sementara untuk teori dan praktek produksi dilaksanakan di Hotel Gusta Lembang. Selanjutnya, total peserta berjumlah 110 orang yang terbagi ke dalam 5 jenis kegiatan bimbingan teknis dan kewirausahaan untuk komoditi. Yang pertama adalah servis elektronik rumah tangga, yang kedua servis air conditioner atau kita kenal AC, yang ketiga servis komputer angkatan pertama, yang keempat servis komputer angkatan kedua, dan yang terakhir adalah bengkelas. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada para calon wirausaha baru, yang pertama adalah tata cara pengurusan izin usaha mikro kecil melalui online single submission atau kita kenal sebagai OSS, dengan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, sosialisasi kredit usaha rakyat atau yang kita kenal dengan KUR bagi IKM dengan narasumber dari Bank BRI Kantor Cabang Lembang. Kemudian motivasi kewirausahaan dari praktisi, dan yang terakhir teori dan praktek serta teknik produksi. Segala biaya penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis ini dibebankan pada DIPA Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2023. Pada kesempatan ini tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Barat, Kabupaten Bandung Barat atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan kegiatan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI Komisi 7, Ibu Haji Dian Nurlitasari selaku mitra dari Kementerian Perindustrian dan sebagai mediator dari aspirasi masyarakat. Kami juga tentunya sangat berharap nanti kepada para calon wirausaha yang telah diberikan bantuan bimbingan teknis pada akhirnya dapat menjadi wirausaha yang mandiri dan dapat menjadi pionir dan berkembang dalam wirausaha. Selanjutnya, perkenan kami mohon Ibu Haji Dian Nurlitasari selaku anggota DPR RI Komisi 7 untuk memberikan sambutan, arahan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini secara resmi. Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua kami sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Dan terhormat anggota DPR RI Komisi 7, Ibu Haji Dian Nurlitasari MPO, selamat jumpa lagi. Kemudian Ibu Direktur yang terhormat Ibu Direktur IKM Program Mesin Elektronika dan Alat Anggur Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Saat ini mungkin hadir secara virtual. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat yang mungkin hari ini diwakili oleh Pak Acep Salahuddin, kemudian
Yang kami hormati para narasumber, kemudian panitia penyelenggara, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para peserta calon wirausaha baru yang pada hari ini bisa hadir di tempat kita pada acara ini. Ya, sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melapangkan kita semua bisa hadir di sini bersama dalam rangka walafiat. Tidak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua bagian daripada umatnya yang selamat dunia wal akhirat dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Perkenankan saya mungkin mewakili Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bandung Barat yang dalam hal ini sedianya Bapak Kepala Dinas bisa hadir langsung, namun mengingat acara yang sama pentingnya hari ini bertepatan dengan mungkin berakhirnya masa tugas Bupati Kabupaten Bandung Barat. Bapak Ibu sekalian, mungkin para peserta khususnya yang di Bandung Barat, ya sekilas info. Jadi hari ini masa tugasnya Bupati Bandung Barat Pak Hengki itu sudah akan berakhir dan akan dilaksanakan juga sekaligus pelantikan pejabat Bupati yang baru selama masa transisi. Jadi kita tunggu saja penambangan selanjutnya. Masa tugas Pak Bupati Pak Hengki sudah selesai. Kita nanti menyongsong ke depan pergantian pejabat bupati yang mungkin nanti definitif akan dipilih. Saya berterima kasih bahwa hari ini kita bisa berkumpul memenuhi kegiatan yang diselenggarakan antara Kementerian Perindustrian RI dengan kolaborasi dengan aspirasi ataupun partisipasi kerjasama dengan dari Komisi 7 DPR RI yang memang itu dapilnya ada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu kami dari Dinas Perindustrian dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sudah sedemikian rupa melaksanakan kegiatan ini di Kabupaten Bandung Barat. Terus terang ini potensi generasi muda yang produktif, kalau dibilang kelompok masyarakat produktif itu antara usia 17 sampai 40 tahun itu banyak di Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk itu sekali lagi kami mengapresiasi dan berterima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terselenggara di masa-masa berikutnya, mengingat ini generasi di Kabupaten Bandung Barat ini akan kecil-kecil PT-PT yang saat ini mengikuti demikian antusias untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya berharap bahwa ini memang sebuah tantangan ya, jadi khususnya ini kepada rekan-rekan PT-PT para peserta. Saya harap ini bisa mengikuti seksama dari awal sampai akhir, karena ini apa yang hari ini akan dilaksanakan sampai dengan 4 hari ke depan ini menarik karena
sifatnya pekerjaan-pekerjaan praktis yang mungkin bisa menjadi bekal semuanya untuk menghadapi masa depan. Jadi ada mulai dari kegiatan yang berbasis tentang logam, elektronik, kemudian pertukangan dan sebagainya, sampai dengan alat pengangkutan. Nah ini mudah-mudahan hal yang baru ataupun yang sudah bukan baru, tapi ini pekerjaan-pekerjaan yang praktis masih banyak dibutuhkan di lapangan. Apalagi kita Kabupaten Bandung Barat punya wilayah yang luas, 16 kecamatan, 165 desa. Kalau semuanya dari perwakilan akan-akan dan majelis ini ada di wilayah, mungkin ini bisa menjadi tunas-tunas baru nanti di wilayah dalam pengembangan kewirausahaan di bidang ini. Ya untuk itu semoga sekali lagi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mulailah kritis dari sekarang, dari hal yang sedikit demi sedikit, dari diri sendiri, dan terus menerus. Semoga ini langkah awal, langkah yang kecil, tapi ini menimbulkan semangat dan motivasi yang baru. Ya, saya coba mengutip mungkin dari untuk sebetulnya dari agama juga, dari Quran juga, bahwa kalau kita melangkah, jadi melakukan hal-hal yang baik itu harus lebih baik dari sekarang, lebih baik dari hari ini. Itu namanya beruntung. Kemudian ada lagi, kalau kita melakukan perbuatan yang baik tapi sifatnya datang tidak bertambah, itu katanya adalah orang yang beruntung. Ada satu lagi, ketika kita melakukan hal atau perbuatan tapi malah menjadi berkurang terhadap perbuatannya malah buruk, itu kategorinya adalah orang yang merugi. Jadi saya pesan mungkin kepada adik-adik ataupun teteh-teteh anak-anak, 3 hal itu adalah sebuah pilihan. Mau menjadi orang yang beruntung, mau menjadi orang yang merugi, tidak bertambah itu ilmunya, atau mau yang celaka ketika hal-hal yang kita lakukannya malah lebih buruk. Mudah-mudahan semuanya adalah yang pilihan pertama, menjadi orang-orang yang beruntung dengan melakukan hal yang lebih baik hari ini dibanding hari kemarin dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat anak-anak kita yang saat ini akan mengikuti kegiatan kewirausahaan ini, dan manfaatkan semua nanti narasumber yang nanti hadir memberikan materi itu bagian yang terpadu belajar tentang kewirausahaan motivasi. Itu harus dibarengi dengan sekarang regulasi yang ada, dan dari itu diperkenalkan dengan yang namanya OSS, semacam sistem yang sudah terpadu. Pokoknya setiap Anda mau punya usaha, minimal Anda itu punya NIB, nomor induk usaha. Maka oleh nasional mungkin itu akan merekam Anda itu adalah bagian daripada para wirausahawan, baik yang baru maupun yang sekarang ini sudah berjalan. Terus kemudian yang terakhir tadi, Anda suka atau tidak mau harus berkenalan dengan yang namanya perbankan. Bicara tentang kredit usaha itu sebagai konsekuensi logis Anda nanti berkecimpung di dalam berwirausaha. Nah itu mungkin pesan ataupun ya sekilas info dari saya.
ini selaku Dinas Industri Perindustrian Perdagangan yang mungkin nanti bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak kita semua, dibarengi dengan koordinasi yang selama ini, kolaborasi yang dijalankan bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan juga dengan Ibu dari Komisi 7 DPR RI yang secara concern ya, begitu peduli dengan kita semua yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi. Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan ada pada saya mungkin, dan mudah-mudahan Allah tidak mengetahui. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Maka Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tentunya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Diploma ini Hajah Diah Nurlitasari MIPol. Alhamdulillah, beliau dengan kesekian kalinya bersama kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dan bugar. Ternyata ada sehat, ada afiat, ada bugar. Tentunya berbeda itu, tapi begitu kita semua juga mengharapkan begitu. Dan juga kita doakan mudah-mudahan beliau juga dimudahkan segala urusannya. Tentunya yang sama-sama kita hormati juga Ibu Dr. Siska Faridah Ariani, alhamdulillah aku panggil ini. Alhamdulillah juga kita sama-sama kita hormati juga Bapak Ahmad Suryadi. Alhamdulillah juga Bapak Burhan. Dan tadi saya melihat ada Ibu Dini namanya, biasa mengaji. Dan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, tentunya mengikuti satu acara yang sangat luar biasa ini. Acaranya adalah Bintek dan tentang kewirausahaan. Kalau kita bicara tentang wirausaha, ada satu hasil survei di tahun 2021 ternyata menunjukkan hampir 72% generasi Z. Generasi Z itu generasi yang lahir di tahun 2000 sampai 2010. Artinya tahun 2045 berapa 45 tahun. Termasuk generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai dengan tahun 96. Survei itu menyatakan bahwa 72% di survei itu mengatakan bahwa bercita-cita untuk memiliki usaha sendiri, memiliki menjadi pengusaha. Jadi kalau saya pernah mendapatkan informasi, ternyata negara-negara maju itu rata-rata para pengusahanya, para pebisnisnya itu sudah hampir di atas 10%. Ya? Negara-negara maju. Di Indonesia kalau tidak salah masih di 1,5%. Jadi masih sangat jauh untuk menjadi para pengusaha. Kemarin saya juga dengan beberapa teman melakukan gerakan bagaimana satu keluarga satu pengusaha, satu bisnis. Ini menjadi sangat penting khususnya di Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kewirausahaan. Tentunya ini menjadi satu hal yang sangat membahagiakan untuk kita. Kita mengikuti acara ini, yang saya dapatkan informasi ternyata tidak semua orang bisa mengikuti karena memang terbatas ya. Jadi teman-teman sekalian yang ikut hari ini sangat bersyukur
berharga karena mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, tolong manfaatkan betul, ya, tolong manfaatkan betul pelatihan ini. Jadi kalau konsep pelatihan itu tidak hanya sekedar tahu, ya, tahu pengetahuannya, tetapi bagaimana kita punya kemampuan, punya keahlian, ya, untuk mendapatkan kemauan, untuk mendapatkan keahlian itu tentunya juga tidak hanya belajar tentang bagaimana cara, apa yang harus dilakukan. Kalau kita mengenal tentang teori Golden Circle, Simon Sinek itu, maka yang paling terpenting adalah why. Mengapa saya mengikuti pelatihan? Mengapa saya hadir di tempat ini? Mengapa saya mau menjalankan apa yang diajarkan? Kalau kita tidak mampu menjawab why, mampu menjawab mengapa, maka ya biasanya tidak semangat permanen. Sedikit tentang kenapa orang-orang hebat di dunia ini, karena mampu menjawab mengapa saya melakukan. Sebagai salah satu contoh, misalkan Mark Zuckerberg. Ada yang kenal dengan Mark Zuckerberg? Orang macam tangan? Ada nggak? Enggak ya. Karena kalau ada yang kenal, saya tanya kenal di mana. Ya, tahu mungkin ya. Ternyata di awalnya adalah teman-teman sekolahnya, teman-teman waktu banyak yang hilang, gitu. Maksudnya susah dicari. Akhirnya Mark Zuckerberg bagaimana ya cara menyambungkan silaturahmi? Ya, akhirnya karena why-nya itu ingin menyambungkan silaturahmi, akhirnya dia ketemu cara. Ya, makanya diperlukan namanya Facebook. Begitu juga dengan Jack Ma. Jack Ma itu satu kali jalan-jalan di warung-warung di mana Cina sana. Banyak para UMKM tidak bisa memasarkan produk itu. Akhirnya ketemu why, bagaimana membantu mereka ya, supaya bisa memasarkan. Akhirnya ditemukan satu aplikasi yang luar biasa, namanya siapa? Alibaba. Dan orang-orang hebat begitu. Karena ketemu why, akhirnya luar biasa semangatnya, dan semangat itu semangat itu permanen. Begitu juga dengan siapa? Satu kali ada namanya Larry Page. Larry Page itu melihat para mahasiswa itu kalau untuk mendapatkan satu kalimat, dia harus mencari di ensiklopedia, bahkan berhari-hari, bahkan tidur mungkin di perpustakaan itu. Ya, hanya bagaimana membantu para mahasiswa itu. Akhirnya ditemukan namanya Google Search Engine. Begitu juga dengan writer saudara. Padahal ada yang namanya Willy, ada yang namanya para peneliti untuk bisa menemukan masalah kembang. Apa yang kita bandingkan namanya writer saja? Karena yang lain itu karena ingin menghabiskan anggaran saja. Tapi kalau writer saudara karena ingin menyambungkan antara orang dengan orang, antara orang yang ada di bawah situ, saya kira. Nah, oleh karena itu, why kita tolong temukan supaya kita semangat permanen. Bahkan dalam hadis arba'in ini yang pertama itu, ya, kita maaf apa itu? Bahwa sesungguhnya amal itu tergantung why, tergantung niat. Kalau why-nya karena ingin sesuatu yang diberikan, ya dia dapat juga. Tetapi kalau why-nya karena Allah, karena Rasulnya, maka itu benar didapatkan. Oleh karena itu penting untuk meluruskan niat kita supaya setelah kita mendapatkan pelatihan, kita semangat permanen, kita serius belajar, kita aplikasikan, bahkan tentunya kita bisa banyak orang yang kita. Ya. Masih semangat? Ya. Ini yang hadir. Hadir ada yang Rongga nggak ada? Dari Rongga ada? Rongga. Oh, Rongga ada ya? Oh, saya kebayang dari Rongga mungkin berangkatnya jam berapa? Saya dari jam 3 ya? Karena jauh ya. Kalau kita dari Lembang ke Rongga itu perjalanan bisa 4 jam 5 jam. Luar biasa semangatnya. Ini itu juga membuktikan bahwa punya why yang kuat untuk hadir di tempat ini. Dari Lembang, hadir Lembang, coba Lembang. Oh, ada juga ya. Parompong. Ya, jadi sudah mewakili beberapa kecamatan ya, dari 16 kecamatan. Cisarua ada Cisarua. Ya, oke, ya, kecamatan yang lain juga. Terima kasih sudah hadir. Sekali lagi kita berdoa tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu sebetulnya prinsip Kaizen kalau dalam Jepang itu. Ya, continuous improvement itu berbeda dengan Kaizen. Ternyata semangat Kaizen itu memperbaiki yang sudah baik, bukan memperbaiki yang salah, bukan memperbaiki yang rusak, bukan memperbaiki yang tidak benar. Kalau
Kalau bahasa Jepang kalau memperbaiki yang salah itu, memperbaiki yang jelek itu atarimai. Ya memang harus diperbaiki. Tapi kalau punya semangat kaizen itu memperbaiki yang sudah baik. Yang sudah baik itu terus perbaiki. Kenapa Jepang ini hari ini begitu luar biasa, para pengusaha tumbuh, teknologinya juga luar biasa karena semangat. Ya. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, seyogianya yang menyampaikan sambutan ini, seyogianya karena saya orang Jawa Barat, jadi sejabarannya yang menyampaikan sambutan ini Pak Riswanto hari ini tanggal 20 karena tanggal 20 pas berbarengan dengan PJ Bupati ya di Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kalau bisa juga menitipkan salam, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan pantun Saninten buah Saninten. Yang cakepnya bilang semangat ya. Saninten buah Saninten. Agak ikhlas. Saninten buah Saninten. Saninten ayam di Parapatan. Punten bisa punten. Bila yang Parapatan. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Mohon kepada Ibu Insinyur Hadir dari MSI kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat anggota DPR RI Komisi 7 Ibu Diploin Hajah Diah Nurkitasari Jempol, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Perindak Bapak Rahmat Suryaji SPTRM, tokoh masyarakat Kabupaten Bandung Barat Bapak Haji Aceh Salahuddin, para narasumber dan institut, para ikan peserta bimbingan teknis, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dari karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan walafiat dalam untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis dan kewirausahaan industri kecil menengah logam mesin elektronika dan alat angkut di Kabupaten Bandung Barat. Hadirin yang saya hormati, sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional karena telah mampu memberikan efek domino dalam meningkatkan lapangan kerja, devisa negara dan juga membentuk daya saing nasional. Peningkatan lapangan kerja dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah pelaku industri kecil dan menengah, mengingat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pertambahan lapangan kerja pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,61 juta dibandingkan pada tahun 2022, sehingga angkatan kerja pada tahun 2022 sebanyak 146,62 juta orang. Angka tersebut belum termasuk jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah lapangan kerja dan pengangguran, diharapkan dapat menumbuhkan para wirausaha baru yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Hadirin sekalian, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Renta atau DIRISMA secara giat memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk para wirausaha baru. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis tersebut, diharapkan para wirausaha baru dapat meningkatkan daya kreativitas, inovasi, serta kemampuan manajerial untuk mengembangkan usahanya. Di samping itu, juga dapat menanggulangi pengangguran dan menghambat laju urbanisasi. Kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis diharapkan dapat mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang nantinya dapat memacu produk perekonomian nasional. Maka dari itu, ekosistem wirausaha industri terus diperluas di semua lingkup industri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sektor IKM, komoditi logam, mesin, elektronika, dan alat angkut seperti jasa servis elektronik rumah tangga, jasa servis air conditioner, jasa servis komputer, dan jasa pengelasan perbengkelan memiliki peran yang cukup signifikan sebagai sektor utama maupun sektor
pendukung bagi perkembangan industri lainnya. Salah satu contohnya, sektor transportasi yang didukung oleh jasa pembengkelan ataupun sektor komunikasi yang didukung oleh jasa servis handphone. Sektor-sektor tersebut memiliki banyak permintaan dari berbagai kalangan yang tentunya menjadi peluang bagi IKM untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Luasnya target pasar membuat semakin banyaknya pelaku industri DMEA mulai dari skala kecil hingga industri besar, sehingga perlu untuk diimbangi dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan wirausaha. Ditjen IKMA selaku unit kerja eselon 1 di Kementerian Perindustrian menggelar berbagai bidang teknis untuk mengembangkan kompetensi teknis sumber daya manusia. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 23 September 2022 ini, yaitu di bidang teknis dan kewirausahaan industri kecil dan menengah program mesin elektronika dan alat bantu di Kabupaten Bandung Barat. Melalui program ini, para pelaku IKM bidang program mesin elektronika dan alat bantu khususnya di Kabupaten Bandung Barat akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan bisnis dengan bentuk kegiatan pelatihan teknis produksi. Tidak hanya itu, tapi juga diberikan materi mengenai legalitas atau perizinan bagi para pelaku usaha yang dapat diperoleh dengan mudah dan dilakukan sendiri bagi para pelaku IKM melalui One Single Submission atau OSS, di mana materi tentang penemuan jiwa kewirausahaan juga diberikan, serta materi sosialisasi kredit usaha rakyat ataupun bagi IKM. Hadirin yang saya hormati, pengembangan industri juga perlu dilakukan dengan sinergi bersama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kami berharap dengan sinergi yang dibangun antara Kementerian Perindustrian bersama DPR Republik Indonesia dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dapat mengakselerasi peningkatan jumlah wirausaha industri baru, meningkatkan potensi sentra-sentra IKM, dan berkontribusi mengembangkan pemberdayaan ekonomi yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Harapan kami, keseriusan di awal yang telah terbentuk ini dapat terus ditindaklanjuti sehingga 110 peserta yang terbagi ke dalam 5 kegiatan teknis ini pada akhirnya menjadi wirausaha yang mandiri dan dapat menjadi pelopor untuk maju dan berkembang dalam berwirausaha. Kami juga berharapkan nantinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dapat terus memantau perkembangan usaha dari para peserta kegiatan teknis ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan aspirasi dari anggota DPR RI Komisi 7, Ibu Diah Dewitasari selaku mitra dari Kementerian Perindustrian sebagai mediator aspirasi masyarakat. Jadi kegiatan ini dilaksanakan karena aspirasi dari beliau. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, serta kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran acara ini. Kemudian kepada para peserta kegiatan, saya mengucapkan selamat atas langkah awal dalam berwirausaha. Selamat menjalani pelatihan ini dengan disiplin, serius, dan bertanggung jawab. Semoga wawasan serta ilmu baru yang didapat dalam pelatihan ini dapat bermanfaat bagi usaha Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian sebelumnya secara dari mungkin nanti di lain kesempatan ya Ibu kita dapat bertemu dengan Ibu secara offline. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Insinyur Dini Hamdan dari MSI, Direktur IKM Program Mesin Elektronika dan Alat Angkut yang kali ini hadir secara online via Zoom. Terima kasih Bu sudah menyapa kami di sini. Yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, Pak Ahmad Suryadi, SPTMM. Tentu yang saya banggakan juga Ibu Dr. Siska dan Pak Burhan juga hadir dalam kesempatan ini, serta Pak Aceh Salahuddin
yang tadi sudah memberikan menyapa kita semua juga dan memberikan motivasi ya kepada kita semua. Dan yang saya banggakan, para peserta bimbingan teknis kewirausahaan IKM logam, mesin, elektronika dan alat angkut pada pagi hari ini, serta para narasumber yang tentunya juga nanti akan berbagi ilmu, wawasan, pengalaman untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang luar biasa, dan ini ada suasana yang berbeda. Di pelatihan yang pertama itu mayoritas ibu, topiknya makan, bikin kue, bikin roti, gitu ya. Itu topiknya pangan, pesertanya mungkin 80% ibu-ibu, peserta bapak-bapaknya di yang kelas kopi mungkin ya yang agak banyak. Kemarin pelatihan sandang ya mungkin agak setengah-setengah ya, karena banyak laki-lakinya juga, karena ada sablon ya, dan ada kerajinan dari limbah kayu gitu ya, lumayan banyak laki-lakinya. Ibu-ibunya juga banyak karena terkait dengan kerajinan kain perca dan sebagainya. Tapi hari ini ketika bimbingan teknisnya urusannya logam, mesin, ya elektronika, kelihatan sekali ya pesertanya ini mayoritas laki-laki ya, akan bapak-bapak yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu akan teteh, memang bimbingan teknis kewirausahaan ini merupakan sebuah program yang sangat kami dorong dan sangat kami support di Komisi 7 DPR RI. Karenanya kita lakukan kemitraan. Kalau program-program kementerian jalur normal itu biasanya informasi melalui dinas tingkat kabupaten. Tapi kegiatan seperti ini dikerjasamakan dengan anggota DPR RI, maka informasi itu lebih menjangkau banyak masyarakat. Ya, tadi hadir sudah dari seluruh penjuru kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dan ini lumayan agak jauh kalau di sini, karena ini satu sudut tersendiri lagi gitu ya. Kalau pelaksanaannya daerah Padalarang itu ada di tengah. Tapi kalau Lembang ini lumayan satu sudut tersendiri. Tapi ternyata antusiasme peserta luar biasa. Hampir di setiap angkatan harus ada waiting list ya. Jadi begitu dibuka, yang berminatnya jauh lebih banyak dibandingkan peserta yang ditampung. Sehingga selalu saya mendapatkan pertanyaan, kapan ada lagi hal seperti ini? Karenanya Pak Teteh, Bapak Ibu yang hadir dan terutama sebagai peserta, maka pelatihan ini, bimbingan teknis ini harus betul-betul disyukuri dengan baik dan dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana menghendaki kegiatan seperti ini, dan yang mendapatkan kesempatan Bapak Ibu akan katakan yang sekarang hadir. Ya, jadi ini luar biasa manfaatnya, luar biasa, seperti harus kita syukuri. Saya tadi sempat sampaikan sama Bu Siska ini, kalau hadir di pembukaan, wajah-wajahnya masih wajah-wajah kaum, wajah-wajah mau diapain gitu ya, jadi nanti bakal menarik mau gitu ya, sekarang sebentar gitu itu. Kalau di pembukaan begini Pak Suryadi ya, kalau penutupan itu lain sekali gitu ya. Kalau saya hadir di penutupan BIMTEK itu lain sekali ya. Pesertanya sudah saling mengenal, sudah punya geng, punya yel gitu ya, sudah heboh-heboh lah pasti tujuh, dan sudah merasakan, oh ternyata dari yang tadinya nggak bisa jahit sampai bisa jahit, bikin tas yang bagus gitu ya, dari yang tadinya nggak bisa bikin kue ternyata jadi bisa, bahkan dari yang tadinya tukang kue begitu selesai pelatihan mampu bikin kue yang lebih bagus lagi penampilannya gitu. Di Kabupaten Bandung itu salah satu juri sebelumnya peserta Master Chef gitu. Jadi pesertanya sama juga dapat ilmu-ilmu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu akan kata, mungkin di antara peserta ada yang sudah punya pengalaman dalam bidang-bidang ini, ada yang mungkin dari nol, nggak masalah. Tadi kita akan asah dengan adanya instruktur yang saya yakin instruktur ini bukan sembarangan. Kita bukan hanya mendapatkan ilmu. Ya, karena hari ini juga kan banyak orang yang kemudian, oh saya bisa kenal otodidak.
buka YouTube, belajar sendiri dari YouTube gitu ya, ngikutin, ya bisa juga memang. Tapi kalau ada guru, kalau ada instruktur, itu kita menyerap bukan hanya pada teori, bukan hanya pada keterampilan, tapi kita akan menyerap pengalamannya juga. Karena biasanya itu bedanya keahlian dengan ilmu, ya, pengalaman dengan ilmu. Ilmu itu teoritisnya, tapi pengalaman dia sudah merasakan gagal, dia sudah merasakan oh cara yang seperti ini ribet, ada cara yang lebih baik. Nah, pengalaman seperti inilah yang nanti perlu digali supaya apa? Supaya kita tidak usah mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya sudah mencoba untuk mempraktekannya. Inilah kegunaan dengan bimbingan teknis ya, namanya juga bimbing. Jadi manfaatkan betul ya. Nanti tanya kepada instruktur. Kemudian hubungan atau jalinan pertemanan, jalinan komunikasi yang sekarang dibangun ini terus dijaga. Kenapa? Karena nanti kita tidak tahu ke depan ya. Mungkin ada yang berhasil di antara teman-teman kita dan dia dapat orderan, dia dapat tugas yang banyak, mungkin jadi bisa saling sharing ya, pekerjaannya bisa saling sharing, atau bahkan mungkin ini yang berhasil orangnya di Lembang, ternyata yang butuhnya adanya di Padalarang dan punya teman di Padalarang yang jadi peserta ini, mungkin bisa jadi orang yang kemudian diutus karena ilmunya sama, keterampilannya sama misalnya. Jadi jejaring ini nanti juga akan menjadi sesuatu yang menurut saya akan dihasilkan dari acara bimbingan teknis ini. Oleh sebab itu akan teteh sama seperti yang lain saya minta untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berkaca pada dua BIMTEK sebelumnya di sektor pangan dan di sektor sandang, ya itu banyak yang keluar dari pelatihan, bersyukur dan mulai meningkatkan ya, ketahanan ekonomi minimal di skala keluarganya. Ya, dan ini juga berarti menumbuhkan harapan. Ya, Indonesia saat ini sangat banyak bertumpu kepada usaha ataupun industri kecil menengah. Ini banyak menjadi tulang punggung sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Karenanya kesempatan ini sekali lagi saya mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian, khususnya Dirjen IKMA, ya, wabil khusus juga dalam hal ini Bu Dini dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Juga terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat karena dengan kerjasamanya juga kegiatan ini bisa terlaksana. Insya Allah segala kebaikan yang lahir dari kegiatan ini akan menjadi tambahan pahala jariah yang terus mengalir kepada siapapun yang berkontribusi untuk mensukseskan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, akan teteh, saya berharap bahwa kesuksesan nanti ya di dalam kegiatan ini betul-betul bisa menambah semangat, betul-betul bisa membawa masyarakat sekitarnya juga menjadi lebih baik kehidupannya. Ya, jadi jangan kalau sudah keluar dari pelatihan dari BIMTEK ini, coba langsung dipraktekkan. Ya, jangan didiamkan. Ya, apalagi sertifikatnya digunakannya ukur gitu ya. Tapi coba langsung dipraktekkan supaya karena yang namanya keterampilan atau keahlian itu kuncinya nanti pada seringnya kita praktek pada keahlian itu. Ya, kuncinya di situ terus diasah, bukan sekedar menjadi wawasan. Kalau jadi wawasan saja teori, ya tadi, oh tahu caranya begini. Tapi kalau dipraktekkan menjadi sesuatu yang lain. Karena keluar dari sini, coba praktekkan. Meskipun belum pada taraf yang sifatnya komersil, tapi coba praktekkan. Ya, dan ini bidang-bidangnya tadi luar biasa. Kami sengaja memilih bidang-bidang bimbingan teknis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan masih jarang. Ya, antara kebutuhan dengan ketersediaan keahliannya itu masih lumayan jomplang. Katanya mudah-mudahan tadi betul-betul ini memasuki sebuah pasar yang baik ya, dan banyak nanti bisa memanfaatkan keterampilan yang didapatkan oleh akan PTS ini. Baiklah Ibu dan Bapak, saya
dalam kesempatan ini diminta untuk membuka acara. Tentunya ini sekali lagi kita luruskannya dari kata Pak Aceh pun dia juga pada Pak Sekdis tadi kita luruskan niat dalam mengikuti acara ini supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, pertolongan dan keberkahan kepada apa yang kita lakukan. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis dan kewirausahaan IKM Organ Mesin Elektronika dan Alat Angkut sebagai program dari Dirjen Hikmah Kementerian Perindustrian, dengan ini saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pelatihan, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga persaudaraan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Ibu Hadiati Nurlitasari atas sambutannya sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan pilkada ini, kita berdoa mudah-mudahan kegiatan pilkada ini bisa berjalan lancar, diberikan keselamatan, manfaat, dan bermanfaat semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan, kami telah tentunya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka pembukaan kegiatan bimbingan teknis dan kewirausahaan industri kecil menengah lokal mesin elektronik dan alat angkut di Kabupaten Bandung Barat. Tiada harapan dan dambaan, kami mereka mengharapkan barokah dan ridho selalu terjadi dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kami kepada bangsa dan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbana, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar kegiatan ini tidak ada hambatan satu apapun sampai selesai kegiatan ini. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan momen kegiatan ini sebagai momen untuk pembentukan tali silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kami sebagai pelaku industri kecil dan menengah Kabupaten Bandung Barat. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepada Engkau, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang terima ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami dan orang-orang yang telah kami. Terimalah taubat mereka ya Allah. Allah maghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana jalan anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna fil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Udin atas pembacaan doanya. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran. Amin, amin. Peserta bimbingan teknis secara simbolis. Untuk itu kepada masing-masing perwakilan peserta dimohon dapat maju ke depan setelah saya umumkan masing-masing nama dan setiap perwakilannya. Untuk perwakilan yang pertama dari bimbingan teknis dan kewirausahaan IKMP Kelas, yaitu diwakili oleh Bapak Muhammad Dias. Untuk menyematkan pada peserta kepada perwakilan IKMP Kelas dan juga perwakilan IKM Servis Akhir.